Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina, pengampu mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang social control. Akan tetapi sebelum kita mulai materi, saya akan sedikit mengulas pertemuan kita yang kelima, yaitu pembahasan tentang culture driven theory, di mana terdiri dari memandang kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada lower class, kemudian menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah hukum atau slum areas, kemudian menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi di mana orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. Sedangkan social disorganization theory, kita membahas pada mazhab Chicago bahwa disorganisasi secara sosial di mana nilai dan tradisi kriminal menggantikan nilai dan tradisi konvensional dan ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan differential association theory, di mana pendapat Sutherland menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Sedangkan yang terakhir tentang kultur konflik teori, bahwa menurut Thorsten Slin menjelaskan bahwa konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. Kemudian konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi biasanya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat konduk norm sendiri. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita membahas social control. Yang pertama social burn, kemudian self control theory, technique of naturalization, kemudian personal and social control, dan yang terakhir kita bahas tentang containment theory. Social burn, menurut Travis Hill, bahwa ada 4 social burn yang mendorong socialization dan conformity atau penyesuaian diri. Nah, dalam hal ini dipengaruhi oleh attachment, commitment, entitlement, dan belief. Nah, hal ini merupakan kelemahan di setiap ikatan berkaitan dengan tingkah laku the queen. Kemudian social burn ini tentang kritik atas teori Hill, bahwa teori ini berusaha menjelaskan delinquents atau kenakalan dan bukan kejahatan oleh orang dewasa. Kemudian teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang sering merupakan tingkah laku khas orang dewasa. Ketiga, yaitu ikatan-ikatan dalam teori ini seperti value, belief, norm, attitude tidak pernah secara jelas didefinisikan. Dan yang terakhir, enggannya terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur social burn. Kemudian self-control teori, menurut Michael Gordon dan Travis Hill, bahwa self-control yang terpendam pada awal kehidupan seseorang menentukan sifat atau siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Sedangkan self-control merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibandingkan hasil dari perjalanan faktor sosial. Dan yang terakhir, self-control merupakan pencegahan yang membuat orang menolak kejahatan dan pemuasan sesat lainnya. Technique of naturalization menurut David Mead pada tahun 1960-an, bahwa menurutnya para remaja merasakan suatu kewajiban moral atau moral obligation untuk mentaati atau terkait dengan hukum. Kemudian ikatan atau bond antara seseorang dengan hukum menciptakan suatu tanggung jawab dan kontrol, akan tetapi ditempatkan sepanjang waktu. Dan yang terakhir, jika seorang remaja terkait aturan sosial, mereka dapat mengembangkan technique of naturalization untuk merealisasikan tindakan-tindakan mereka. Sedangkan personal and social control, menurut Albert J. Rees, delinquents merupakan hasil dari yang pertama kegagalan dalam menanamkan norma perilaku yang dapat diterima dan ditentukan secara sosial,
Kemudian yang kedua, runtuhnya kontrol internal. Yang ketiga, tiadanya aturan sosial yang menentukan tingkah laku dalam keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan baik terhadap personal maupun social control terlihat dapat memprediksi lebih efisien tentang pengulangan delinquents, kemudian dibandingkan hal-hal yang hanya diteliti dari kekuatan social control. Kemudian komitmen teori menurut Walter C. Reckless menjelaskan mengapa tingkah berbagai dorongan dan terkait kriminogen yang beraneka macam maupun itu bentuknya conformity menjadi sikap yang umum. Kemudian untuk melakukan kejahatan atau delinquents mempersyaratkan si individu mencegah atau menerobos suatu kombinasi dari outer containment dan inner containment yang bersama-sama cenderung mengisolasi seseorang baik dari dorongan ataupun tarikan itu. Dari materi yang saya sampaikan, jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan kirim melalui email atau media lainnya. Nanti akan kita bahas atau kita respon secara cepat. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan bahwa social bond ini merupakan kelemahan di setiap ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku delinquent. Sedangkan self-control teori ini bicara tentang self-control yang terpendam pada awal kehidupan seseorang, menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Sedangkan teknik quest of neutralization, yaitu ikatan atau bond antara seseorang dengan hukum menciptakan suatu tanggung jawab dan kontrol akan tetapi ditempatkannya sepanjang waktu. Kemudian personal and social control, ini merupakan kegagalan dalam menanamkan norma perilaku yang dapat diterima dan ditentukan secara sosial. Dan yang terakhir, tentang komitmen teori, di mana menjelaskan mengapa di tengah berbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogen yang beraneka macam ataupun itu bentuknya, conformity menjadi sikap yang umum. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.